Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Bayu? Alhamdulillah sehat Ibu. Maaf sebelumnya Bu ganggu waktu Ibu sebentar. Karena ini kebetulan lagi ada program CGP Bu. Jadi dari program ini kami ada tugas Bu di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Jadi kami di sini, ya? iya Bu, tetap semangat Bu sedikit lagi. Iya Bu. Jadi di modul 3.1 ini kami diwajibkan mewawancari beberapa kepala sekolah. Salah satunya Ibu di sekolah saya sendiri ya nantinya. Dalam wawancara ini nanti ada beberapa hal atau pertanyaan yang sudah saya siapkan Ibu ya terkait hal tersebut. Jadi langsung saja ya Bu. Ya. Yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral Bu? Ya, dalam keseharian Ibu selaku kepala sekolah dan juga banyak hal-hal yang Ibu temui ya sehubungan dengan kasus dilema ITK maupun bujukan moral. Oleh karena itu saya sebagai kepala sekolah harus pertama mengidentifikasi dengan baik kasus-kasus tersebut, memahami dan memahami kasus-kasus tersebut sehingga nanti bisa berkomunikasi ya dengan pihak-pihak yang terkait yang bisa membantu menyelesaikan kasus ini. Selain saya harus bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikannya. Oke, baik. Itu dari pertanyaan pertama, kemudian ini lanjut pertanyaan kedua nih Bu. Ini masih sama ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Pertama tentu kita harus mempertimbangkannya dengan sangat matang ya. Apalagi kalau kasus dilema etika pastinya sama-sama benar, kita harus pasti membuat keputusan yang mengedepankan kepentingan murid ya. Dalam hal itu ya kita harus benar-benar menganalisisnya dengan baik sehingga keputusan yang dihasilkan nanti itu pasti untuk kepentingan siswa kita ya, sebagai kewajiban kita untuk selalu menjembatani sehingga proses yang mengajar, proses siswa dalam pencapaian cita-citanya itu harus terwujud. Oke, baik. Selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan selanjutnya. Ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, sebenarnya kalau prosedur dan langkah-langkah itu tidak tetap ya, katakanlah tidak tetap, tergantung situasi dan kondisi. Tetapi secara garis besar tentu putusan-putusan ini dipertimbangkan tadi pertama untuk kepentingan siswa kita, kepentingan murid ya. Kemudian kasus-kasus tersebut tentu ditinjau dari dari segi berlandaskan peraturan yang ada di sekolah ya, basisnya peraturan di sekolah ya. Kemudian bagaimana rasa peduli dan hasil yang akan kita harapkan nanti ya. Tentu semuanya bermuara pada murid kita. Oke, baik. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK atau etika Bu? Ya, saya mempelajari dengan baik kasus-kasus tersebut, menganalisis ya. Kemudian tentu saja saya selalu mengajak ya pihak-pihak sekolah lainnya, stakeholder sekolah, kemudian guru-guru ya, untuk sama-sama memberikan masukan ya
kasus yang terjadi. Dengan sharing, dengan diskusi ya, mudah-mudahan apa yang kita putuskan itu sudah kita pertimbangkan dengan baik ya, sesuai nilai-nilai pramuka ya. Ya, putusan itu akan berdampak baik bagi semua warga sekolah. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan nih Bu? Nah, tantangannya nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu. Oh ya, tantangan ya. Iya, tantangannya Bu. Iya, tantangan yang itu tentu bermacam-macam. Iya. Iya. Bermacam-macam. Kadang-kadang keputusan itu tentu tidak disenangi semua pihak. Ya, kita harus memilih yang paling tepat. Ada mungkin pihak yang kurang senang atau kurang merasa puas, ya itu pasti ada. Tapi ya kira itu harus kita ambil. Ya. Artinya keputusan itu tidak berat sebelah ya, tetapi mengutamakan benar-benar kepentingan bersama, kepentingan sekolah, kepentingan siswa ya, kepentingan guru ya. Jadi tentu kalau tantangannya itu tadi pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi yakinlah kita harus memberikan keyakinan kepada mereka bahwa itu adalah hal yang terbaik yang harus diambil. Mereka harus patuh seperti itu ya. Iya Bu. Kadang apa yang kita putuskan. Baik Bu, ini pertanyaan selanjutnya cukup panjang nih Bu ya. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya. Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Jadi mungkin Ibu jadwalkan atau seperti apa, atau langsung atau sesuai dengan kasus gimana Bu? Ya. Pengelolaan kasus ya. Iya Bu. Ya, pengelolaan kasus tentu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oh, iya. Ya. Ada beberapa kasus yang kita anggap bisa cepat, maka kita harus tuntaskan segera ya. Oh, iya. Jangan kita tunggu dulu atau kita biarkan, tidak. Selagi kasus itu bisa kita tuntaskan cepat, maka kita lakukan dengan cepat. Tetapi apabila belum terselesaikan, tentu harus pelajari secara intensif ya, harus melibatkan berbagai pihak. Tentu kita memakai schedule ya, atau skala prioritas, atau tentu menentukan waktu-waktu yang tepat untuk berkumpul dan sebagainya. Jadi yang kasus ringan bisa cepat, hari itu juga tuntas ya, yang sedang mungkin membutuhkan 3 sampai 4 hari, dan yang mungkin kasusnya dianggap berat itu yang membutuhkan waktu 2 minggu bisa ya, tergantung situasi dan kondisi ya. Oke, berarti pada dasarnya menyesuaikan dengan kasusnya Bu, Iya, seperti apa ya? Seberapa berat, Oke. seberapa lama harus ditempuh Iya. penyelesaiannya. Oke. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah nih atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada yang membantu atau faktor lain sebagainya Bu. Ya, yang faktor yang membantu saya tentu banyak ya. Iya. Salah satunya faktor cara kita berkomunikasi dengan tepat ya, dengan orang-orang terlibat dalam kasus tersebut ya. Oke. Kemudian pihak kita, guru bimbingan dan konseling kita pasti itu membantu ya, peranan penting ya. Wali kelasnya ya, itu yang kita hadapi dalam keseharian kita. Orang tuanya itu juga, orang tuanya sangat membantu kita apabila orang tuanya dalam hal ini
empati, peduli ya, ingin agar anaknya selalu baik, artinya tidak terkena masalah-masalah yang berarti selama dia belajar di sekolah. Itu Pak Ibu. Jadi pada intinya faktor yang mendukung ibu sangat banyak ya Bu. Sangat banyak di luar diri Pak sekolah. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi. Nah, pembelajaran apa nih yang dapat ibu petik nih dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya. Ya, dalam pengambilan keputusan dilema etika ini tentu kita harus berdiskusi ya, berkolaborasi, Iya. kerjasama dengan seluruh pihak, baik itu komponen sekolah ya, keluarga sekolah, guru, siswanya sendiri ya yang harus kita perhatikan, kemudian orang tuanya, semua pihak harus kita berkomunikasi dengan mereka dan berkolaborasi. Ya. Oke. Jadi semua pertanyaan saya sudah terjawab nih Bu. Ya, mudah-mudahan itu ya Bapak Ibu ya yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kedepannya Bapak Ibu sebagai CGP sukses. Amin Bu, amin Bu. Terima kasih Bu atas waktunya sudah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih juga atas semua jawabannya. Semoga wawancara ini bisa menjadi tugas saya yang mendapatkan nilai yang bagus nantinya Bu. Terima kasih banyak Bu. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu. Iya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Saya alhamdulillah sehat. Ini Pak minta waktunya sebentar nih Pak. Nah, ini kan kami dari CGP Angkatan 11 2024 nih Pak. Nah, jadi kami dari LMS atau dari PGP-nya ini ada tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan nih Pak. Jadi nanti kami mau wawancara dengan Bapak ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak nantinya Pak. Gimana Pak bisa Siap. waktunya? Oke Pak. Ini Pak langsung saja ya Pak. Pertanyaan pertama nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya. Jadi dilema etika dengan rujukan moral itu kan berbeda. Iya. Kalau dari pengetahuan saya, kalau dilema etika itu kan dia benar, posisi benar, tapi harus mengambil sebuah keputusan yang harus benar. Kalau yang rujukan moral itu dia jelas perbedaan antara yang positif dengan yang negatif. Sehingga lebih mudah mengambil kebijakan. Nah, jadi di sekolah kami ini sebagai Maupun Selatan memang dalam mengidentifikasi permasalahan itu kita lihat dulu permasalahan itu sebenarnya benar atau tidak kan itu kan. Nah kalau seandainya memang saya susah untuk mengidentifikasi, biasanya saya melibatkan tim. Di sekolah ini kan ada tim yang saya tunjuk langsung untuk menangani permasalahan ketika itu berhadapan dengan siswa. Itu kan ada guru mata pelajaran dulu, ada kelas berjenjang kan seperti itu. Jadi kita identifikasi dulu permasalahannya seperti apa, dia termasuk ke dalam dilema etika, termasuk ke dalam rujukan moral, atau permasalahan yang biasa saja. Oke, terima kasih. Kemudian nih Pak ada pertanyaan lagi nih. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama nih Pak. Nah, jadi benar dengan benar. Nah, kemudian mengandung nilai kebajikan seperti apa Pak? Ya. Ini memang ada beberapa kasus atau temuan permasalahan yang saya hadapi. Memang untuk memutuskan suatu permasalahan dalam kondisi benar-benar, tetapi itu harus kita ambil keputusan. Misal salah satu contoh, guru membawa anak sekolah, gitu kan, karena memang tidak ada pengasuh di rumahnya kan. Sementara ketika dia di dalam kelas, pasti sedikit banyak kan pasti mengganggu proses KBM. Nah, itu kan harus diambil keputusan dulu kan. Jadi saya selaku kepala sekolah itu ada pertimbangan khusus yang saya lakukan, misalnya meminta pertimbangan kepada guru senior atau tim tadi kan gitu kan. Lalu kemudian
kemudian memang harus tegas mengambil keputusan demi kepentingan bersama seperti itu. Oke, baik Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi kami punya tim, jadi berjenjang Pak Bayu. Kalau dia berkaitan dengan siswa tentu diselesaikan dulu di di dalam kelas. Oh, ya, Kalau kelas, ada ya. mata pelajarannya kan, kalau tidak tuntas di situ maka dia ke wali kelas. Oh, ya. Tidak tuntas lagi maka dia ke BK dan kesiswaan. Oh, gitu kan. Kalaupun nanti tidak tuntas maka saya selaku kepala sekolah harus merembuk, memanggil seluruh tim tadi untuk mendiskusikan permasalahan seperti apa sehingga harus diselesaikan secara tepat, cepat seperti itu. Karena ketika masalah itu tidak diselesaikan secara cepat, nanti ada pihak luar yang ingin masuk kan, Oh, iya, jadi benar. malunya lagi kan seperti itu. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kebetulan di SMA 5 Bengkulu Selatan juga ada rapat bulanan Oh, iya. setiap satu bulan sekali kan untuk melihat bagaimana perkembangan sekolah, bagaimana permasalahan, Oh, iya. gitu kan. Dan rasanya teman-teman juga di sekolah ini tingkat kepercayaan terhadap pimpinan itu yang penting. Oh, iya. Ya, ketika mereka, saya sampaikan dengan kawan-kawan ketika saya mengambil keputusan yang kebijakan tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang harus saya lakukan sehingga Bapak Ibu sekalian ketika nanti ada keputusan maka mohon untuk bisa menerima keputusan itu, apalagi sudah sesuai dengan prosedur tadi kan ada tim yang dilibatkan. Oke, kemudian ini Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, menurut Bapak seperti apa? Kadang-kadang memang setiap keputusan yang dia ambil itu kan ada pro dan kontra juga. Iya, Pak. Nah, ketika dia tidak tidak menerima itu yang jadi permasalahan kan. Oh, iya. Nah, tapi itu tadi harus didekati secara personal dengan mereka kan, memberikan pemahaman secara hati ke hati, secara personal agar keputusan yang diambil itu bisa diterima dengan baik. Apalagi keputusan itu adalah keputusan bersama, bukan keputusan kepala sekolah saja. Oh, iya. Ini agak panjang nih Pak. Pertanyaan selanjutnya nih. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi kalau di SMA 5 Bengkulu Selatan seperti yang saya sampaikan tadi kan memang ada jadwal rutin pertemuan briefing kalau saya bahasakan itu kan. Biasanya briefing itu setiap Jumat di setiap awal bulan di setiap bulannya kan seperti itu kan. Tetapi terkadang ada permasalahan yang harus cepat. Jadi insidensi dengan sifatnya harus cepat dan harus segera diselesaikan. Jadi tidak lagi menunggu jadwal, jadi harus diselesaikan pada saat itu. Oke, berarti menyesuaikan dengan kasus yang Iya, dilihat. betul. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tim tadi. Tim tadi ya. Tim tadi memang diajak kerjasama dengan baik. Kalau bisa jangan sampai di kepala sekolah dulu kan, tim yang bekerja. Kalau memang tidak mampu maka ya ada kepala sekolah kan. Jadi ada tim yang memang solid yang sudah ditunjuk untuk menangani permasalahan. Oke, kemudian ini pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang disampaikan tadi kan, kemudian pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dalam dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi pengalaman yang saya ambil ketika menyelesaikan permasalahan itu sifatnya individualnya saya yang mengambil keputusan tanpa ada pertimbangan yang lain, maka biasanya penolakan itu ada. Oh iya. Ya. Tapi ketika dilibatkan seluruh warga sekolah dan mengambil sebuah keputusan, tim juga didiskusikan secara bersama-sama, maka insya Allah hasilnya juga akan lebih baik. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktunya sudah mau diwawancara dalam tugas saya di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Saya komisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, ya Pak Bayu silakan. Ada yang bisa saya bantu? Pasti ada Pak. Gimana kabarnya Pak?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Pak Bayu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Gini Pak, sebelumnya saya mau minta waktunya sebentar ya. Jadi saya perkenalkan diri dulu, sebelum walaupun Bapak kenal saya perkenalkan diri kembali. Ya, nama saya Bayu Sugara, saya CGP angkatan 11 tahun 2024 ya. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan Pak. Jadi saya kesini ya sebelumnya sudah menghubungi Bapak bahwasanya mau wawancara Bapak terkait dengan tugas modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Bapak. Nah, mohon untuk dijawab nanti ya Pak. Siap. Gimana? Bisa langsung saja Pak? Oke, ikan cepat ikan bagus, lebih cepat lebih bagus. Oke, siap Pak. Oke. Yang pertama nih Pak, pertanyaannya yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Bayu. Jadi pertanyaan ini memang langsung menyentuh dengan apa keseharian tugas kita, sebenarnya sebagai kepala sekolah, di mana ada dua dilema, masalahnya dilema etika dan bujukan moral. Iya. Dimana kalau dilema etika itu saat kami ketemu kasus atau permasalahan di sekolah terkait dengan ada hal yang benar berlawanan dengan hal yang benar juga. Iya Pak. Jadi kami dituntut untuk mengambil keputusan yang paling tepat. Juga ada bujukan moral yang artinya kasusnya benar tapi melawan ada hal yang salah. Iya. Muaranya tetap bagaimana supaya permasalahannya selesai dan anak tidak dirugikan. Oke, baik. Ini pertanyaan kedua Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini dilema juga namanya. Iya. Atau ibaratnya makan buah semalakama. Iya. Dalam hal ini tentunya cara kami, saya terutama selama ini di SMP Negeri Sumatera Selatan itu adalah mengidentifikasi dulu permasalahannya Oh, iya. apa, lalu kemudian kami lanjutkan dengan ya fakta dan datanya harus kami lengkapi dulu, sehingga nanti pada saat turun rembuk dengan beberapa tim sekolah yang lain bisa sama-sama kita mulus untuk menyelesaikan Oh, iya. masalahnya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, setelah tadi data dan faktanya sudah terkumpul, Iya. identitas masalahnya sudah jelas, pastinya saya mengumpulkan beberapa kawan yang saya anggap ada kompetensi di situ, Iya. terutama BP dan wakil saya. Kemudian tentunya kami akan mengurai lagi permasalahan, kami urutkan lagi siapa saja yang terlibat dan akar permasalahannya apa, sehingga nanti bisa sama-sama kita mengeluarkan pikiran bagaimana kita menyelesaikan masalah itu secara terlibat. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif sempurna memang belum kita temui ya, tapi maksudnya selama ada permasalahan seperti itu biasanya karena di sekolah saya ini diuntungkan beberapa guru senior, bahkan beliau adalah mantan kepala sekolah. Oh ya? Itu saya berdayakan untuk sama-sama memecahkan permasalahan. Kemudian juga karena guru BP kami memang spesialis, memang beliau adalah tamatan dari sekolah BP, jadi efektif kami menyelesaikan permasalahan selama ini. Oke, kemudian ini ada juga hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan. Nah, kalau tadi efektifnya ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Intinya kalau ketemu tantangan, kalau yang namanya tantangan adalah ketika kita ketemu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oh ya. Bahwa itu adalah kadang-kadang derajat apa tingkat pendidikan dari pihak yang sedang bertikai itu berbeda, kemudian juga ya kalau masih membawa rasa dalam hal ini memang agak rumit. Biasanya kalau istilah dalam bahasa sini kan ada pulau, hal ini agak rumit semuanya. Tapi biasanya selama ini kita selesaikan secara kekeluargaan dengan tetap muaranya tidak mengabaikan kepentingan siswa. Oke, berarti itu tantangannya tadi ya Pak? Iya. Oke, selanjutnya ini lumayan panjang Pak pertanyaannya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau tata kelola ya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, lumayan Pak.
Jadi begini, kebetulan semenjak kami masuk SMP Negeri 9 ini kita punya suatu tradisi dalam 2 minggu satu kali, 1 bulan itu, artinya 2 minggu, minggu pertama dan minggu ketiga, Iya. itu pasca setelah selesai melaksanakan upacara bendera, kami biasanya kumpul seluruh guru dan TU, Oh iya. kadang-kadang juga mengajak siswa untuk sama-sama kita urut rembuk, berbicara banyak hal, sama dari guru, apa sih yang menjadi permasalahan di kelasnya atau wali kelas, apa sih yang menjadi permasalahan buat siswanya. Jadi di situ kami anggap adalah tata kelola kami sehingga potensi permasalahan bisa kami antisipasi dari awal. Iya. Kalaupun nanti ketemu masalah insidentil, ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kami akan mengumpulkan pihak-pihak yang terkait, terutama guru BP dan guru senior serta wakil kepala sekolah. Oke, berarti pada intinya dalam penyelesaian kasus di SMP 9 ini menyesuaikan kasusnya Pak seperti mana ya? Iya, insidentil atau tidak, tapi yang jelas dari awal sudah kita antisipasi dengan 2 minggu sekali kita melaksanakan pertemuan rutin. Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada 2 hal. Yang pertama, tadi yang kami sampaikan di awal, Ya. sekolah SMP Negeri 9 ini dikaruniai ada beberapa orang mantan kepala sekolah Ya. yang bisa tempat saya selaku junior bagi mereka untuk tempat bertanya dan meminta pendapat. Iya. Yang kedua, kami memang ada guru BP yang spesialis dalam hal ini, Oh iya. dalam hal untuk menyelesaikan permasalahan siswa dan permasalahan yang lain. Dan ini ada pertanyaan tadi Pak. Ya. Dari semua hal tadi yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Satu kata kalau menurut saya setelah kurang lebih 5 tahun di SMP 9 ini, yaitu kolaborasi. Oh iya. Jadi dalam setiap penyelesaian masalah, kalau dengan memakai azas kolaborasi, tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita urai, tidak ada hal yang sulit tidak dapat kita selesaikan. Jadi kita saling urut rembuk dan bekerja sama. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah mau diwawancara. Semoga ini menjadi hal yang baik untuk kita Bapak. Terima kasih. Kalau gitu saya komisi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Bayu juga lulus dengan program kegiatannya. Amin amin. Komisi Pak. Siap.